langsung saja nih di pembahasan ini, kini saya akan membahas masalah tentang bagaimana sih cara agar kontak kita di HP kita nggak bisa disadap oleh pinjaman online saat kalian sedang gagal bayar. Begini teman-teman ya, langsung saja nih kita bahas. Pinjol legal ataupun ilegal sama-sama akan bisa mengakses banyak hal di handphone kita. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, jika sesuai dengan aturan OJK, yang bisa diakses itu hanya camilan. Ya, di sini camilan maksudnya kontak, media atau galeri, lokasi, dan nomor IMEI handphone kita. Camilan itu artinya kamera, mikrofon, dan lokasi. Ya, nah, tapi ada baiknya kita cek lagi nih saat menginstal aplikasi pinjol apapun itu. Biasanya saat akan menginstal, kita akan melihat apa saja yang bisa diakses oleh pinjol tersebut. Nah, jika masih sesuai dengan aturan OJK, maka semua itu aman-aman aja nih. Tapi hati-hati jika sudah meminta akses aplikasi yang lainnya. Apalagi nih aplikasi perbankan seperti m-banking atau e-wallet. Nah, itu hati-hati. Biasanya hal yang luput saat menginstal aplikasi pinjol itu karena kita sudah gelap mata aja. Ya kan, kalian nggak pikir-pikir lagi nih, yang penting pinjem gitu. Sedangkan kalian harusnya sebelum pinjol kalian mikir-mikir dulu nih, ya kira-kira pinjaman ini bisa dibayar apa enggak, urgensinya apa, ya gitu. Pokoknya kalau gelap mata mah orang akhirnya minjem aja. Tanpa disangka, hal itulah yang jadi awal mula petaka penagihan kasar dan mengancam saat kita gagal bayar. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya akan kasih tahu nih beberapa poin-poin yang harus kalian ketahui, ya, agar HP kita nggak disadap oleh pihak pinjol. Oke, yang dilakukan pertama adalah jangan beri akses ke aplikasi. Oke, jangan mengizinkan akses aplikasi pinjaman online yang ada install. Ya, saat menginstal aplikasi pinjaman online, hindari mengklik tombol permission, yang artinya memberikan izin akses untuk masuk ke handphone Anda. Kemudian Anda bisa langsung lanjut ke step berikutnya nih. Terus, apabila Anda mengalami nih kesulitan keuangan yang mengakibatkan pembayaran angsuran menunggak, Anda perlu bersiap-siap ya untuk menghadapi DC yang menagih. Nah, terlebih jika tunggakannya sampai berbulan-bulan, debt collector ini nggak segan-segan ya untuk menghubungi kontak di handphone kalian yang datanya diambil saat Anda menginstal aplikasi dan berikan izin akses pada pertama kali pinjol itu diinstal. Nah, jika kalian terlanjur nih memberikan izin akses, maka kalian tuh dapat mengatur ulang perizinan akses di HP-nya. Jadi kalian buka tuh setting pada handphone, kemudian pilih aplikasi pinjaman online yang sudah terinstall. Nah, pada opsi perizinan tersebut terdapat beberapa daftar seperti kamera, kontak, lokasi, dan kemudian kalian bisa menonaktifkan perizinan tersebut, ya. Tapi kalau misalnya kita nggak ngizinin semua itu, ya kita nggak bakal bisa dapat pinjaman. Dilemanya seperti itu. Jadi mau nggak mau gitu kan. Mungkin kalau sekitar kamera, mikrofon, dan lokasi itu masih oke lah ya. Tapi kalau ada izin-izin yang lainnya, ya agak susah ya kayak gitu. Apalagi orang-orang pun akhirnya nggak mau mikirin ya, bodo amat per atas perizinan itu. Yang penting cair, selesai gitu. Oke, yang selanjutnya, pastikan bukan pinjol ilegal. Ini yang kedua nih. Yang kedua adalah pastikan bukan pinjol ilegal. Nah, perlu Anda waspadai, tidak semua perusahaan pinjaman online mempunyai izin resmi. Artinya dalam prosesnya berpotensi lolos dari penguasaan OJK. Oleh karena itu nih, Satgas Waspada Investasi atau SWI berpesan nih agar masyarakat berhati-hati nih dan waspada mengenai penawaran pinjaman online. Biasanya pinjol ilegal ini memberikan bunga yang besar dibanding pinjol legal atau resmi. Nah, dan untuk memastikan pinjaman online yang Anda pilih ilegal atau tidak, Anda dapat meriksanya di OJK atau di situsnya. Oke? Nah, ada 3 cara nih. Kalian mungkin buka website resminya, itu yang pertama. Terus kedua, kalian itu WhatsApp ke nomor OJK-nya. Dan yang ketiga, melalui telepon 157 atau email. Oke. Terus kalau ilegal itu pasti biasanya mengizinkan semuanya, mengakses kontak, akses galeri, dan semuanya metode perizinan. Nah, itu yang ilegal, itu ciri-cirinya. Dan yang ketiga, cermati syarat dan ketentuannya. Oke. Nah, sebelum Anda mengambil pinjaman online, cermati itu syarat dan ketentuannya terlebih dahulu. Nah, Anda perlu membaca dan memahami persyaratan ketentuan yang diajukan.
kalian baca-baca lagi nih gitu kan. Jangan sampai Anda tergiur dengan persyaratan yang mudah, tetapi Anda perlu memahami ketentuan yang diajukan oleh pinjaman online tersebut. Jika ketentuannya lumrah ya nggak apa-apa, tapi kalau ada berlebih nih, misalnya mengakses yang lebih dan sebagainya, itu jadi masalah. Yang keempat, pastikan eksistensi fintech tersebut. Pastikan fintech itu atau pinjol itu gimana. Kalian bisa paham itu rating-ratingnya, kalian bisa lihat tuh reputasinya, kalian bisa lihat itu juga yang komen-komen seperti apa ya, apakah pinjol ini sebar data atau tidak, ataukah saat itu mengakses kontak atau enggak gitu kan. Ya mungkin dengan cara kalian menemukan video ini, kalian bisa tahu ya bagaimana aplikasi yang aman atau tidak aman itu seperti apa. Dan kelima, untuk menghindari kalau misalnya udah kita lakukan poin ke-1, poin kedua, dan poin ketiga yang saya sebutkan, tapi pinjol ini masih bisa sadap HP saat kita gagal bayar. Poin kelima adalah poin terakhir yang harus kalian lakukan, yaitu ganti kartu SIM ya. Jika handphone Anda memiliki fasilitas dual SIM, maka Anda dapat menggantikan nomor lama ke nomor yang baru. Sebab pinjol akan selalu mengawasi apakah nomor handphone yang terdaftar masih aktif atau enggak. Terdapat beberapa aplikasi yang memfasilitasi handphone Anda memiliki 2 aplikasi seperti WhatsApp sekaligus kan. Nah, hal ini akan membuat pinjol tidak curiga dengan Anda karena nomor yang terdaftar masih terlihat aktif. Nah, di sini kalian juga dapat mengamankan kontak Anda ke nomor yang baru dan membersihkan nomor yang tersimpan yang telah digunakan untuk proses peminjaman online. Tapi biasanya saat pertama kali kita ngakses, biasanya data kita sudah tersedot sama mereka, data kita sudah terakses sama mereka, data kita sudah masuk database mereka. Ini jadi masalah ya. Walaupun orang bilang katanya nomor saya sudah dihilangin nih, ya tetap aja lah sebaran data itu makin ada. Tapi dari beberapa poin yang saya sebutkan, seperti yang pertama itu jangan berikan akses ke aplikasi saat kalian sudah menginstal atau kalian buka lagi pengaturannya. Setelah itu yang kedua, pastikan bukan pinjol ilegal. Terus yang ketiga adalah kalian cermati ya syarat dan ketentuannya seperti apa di pinjol itu. Terus keempat, pastikan eksistensi fintech tersebut. Terus kelima, kalau misalnya masih ada sebaran data atau gimana, ya udah ganti SIM. Nah, dari kelima hal itu tersebut itu adalah poin-poin agar saat kalian gagal bayar, HP Anda tidak disadap oleh pinjol itu. Nah, sebenarnya permasalahannya bukan disadap, karena sebenarnya HP kalian itu database sudah diambil mereka saat pertama kali kalian mengizinkan aplikasi itu kalian install. Cuman beberapa yang saya sebutkan tadi adalah menjaga-jaga apabila handphone kita ketahuan nih ada di lokasi mana, handphone kita seperti apa, dia membaca kontak galeri kita seperti apa, update HP kita seperti apa. Nah, itu yang perlu kalian waspadai. Oke, itu saja teman-teman. Semoga video ini dimengerti. Kalau belum mengerti, kalian bisa ngulang-ulang lagi video ini sampai paham. Semoga kalian sedang gagal bayar bisa melunasi hutang-hutang kalian. Intinya kalau kalian gagal bayar, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Lebih baik berurusan dengan satu pinjol aja sekalian gagal bayar. Jangan sampai bukan 2, 3, 4, 5 sampai aplikasi yang lain untuk menutupi lubang-lubang yang lainnya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.